Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, dinamika ekonomi selama pandemi COVID-19 membuat angkatan kerja berusia muda harus berjuang lebih giat dalam mencari lapangan pekerjaan. Iya, Naila dan juga pemirsa, memang tak jarang selama masa pandemi ini banyak angkatan muda yang baru lulus kuliah kemudian memilih untuk berwirausaha akibat sulitnya mencari lapangan kerja. Lulus kuliah pada era pandemi memiliki tantangan tersendiri. Sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan terutama di saat pandemi ini membuat 3 orang pemuda di Bandung, Jawa Barat melihat peluang baru dalam berbisnis. Awalnya, setelah lulus kuliah, Fikran dan Reza mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Berangkat dari pengalaman tersebut, mereka memutuskan untuk beralih usaha, membuka kedai kopi di daerah Bandung, Jawa Barat. Motivasinya buat teman-teman yang juga cari kerja di tengah situasi yang sulit kayak gini, saya pengen bilang untuk tetap semangat menghadapi situasi ini, terus juga mungkin membuka usaha seperti kami bisa menjadi pilihan solusi untuk teman-teman, dan mudah-mudahan di tengah situasi sulit ini teman-teman bisa tetap kreatif dalam mencari peluang-peluang bisnis kalau memang tertarik untuk berbisnis gitu. Walaupun baru dibuka pada tahun 2020, mereka telah mempekerjakan 10 warga sekitar. Fikran beranggapan ingin memberikan pengaruh yang luas bagi lingkungannya. Salah satunya dengan memberikan pemberdayaan bagi anak-anak muda di sekitarnya. Ya, jadi awalnya karena memang kita masa pandemi kayak gini, sulit juga untuk cari-cari kerja, segala terbatas ya kan, ruang gerak pun juga sulit. Jadi ya akhirnya kita tergerak lah untuk coba deh kita bikin usaha sendiri aja. Pasti kan sebenarnya banyak orang yang kayak kita yang sama-sama nggak dapat kerja, dan dengan bikin kita punya usaha sendiri kan justru dengan itu kita bisa membuka lapangan kerja buat orang lain yang sama-sama kayak kita yang nggak dapat kerja, nggak dapat panggilan, yang kayak gitu. Guncangan ekonomi yang terjadi pada era pandemi COVID-19 berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran. Pada Juni 2020, riset Semeru Research Institute menunjukkan jumlah pengangguran meningkat sebanyak 2,3 juta orang atau hampir 2% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat pada medio awal 2021 bahwa dunia kehilangan 255 juta lapangan kerja akibat COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Ya, pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai bidang termasuk juga lapangan pekerjaan ya. Ya, lalu bagaimana angkatan kerja muda harus beradaptasi dan dapat tangguh pemirsa di tengah perubahan yang terjadi? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya dengan Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Prof. Renald. Selamat pagi, Jason. Selamat pagi, Naila. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Prof, ini langsung saja terkait dengan katanya kesulitan bagi angkatan muda untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi COVID-19 seperti dengan saat ini. Seberapa sulit Prof? Bisa digambarkan? Sebetulnya dari dulu yang namanya mencari pekerjaan itu tidak mudah karena tidak punya pengalaman dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sekarang ini pemberi kerja sangat memperhatikan aspek kesehatan. Jadi misalnya saja orang mempunyai keahlian yang dibutuhkan pada zaman ini, yaitu misalnya di bidang data analis, data scientist begitu ya, computer skill dan lain sebagainya sangat dibutuhkan. Tetapi banyak yang tidak sehat, obesitas, gula darah, mungkin terbiasa kerja malam sehingga banyak kolesterol dan lain sebagainya ya, terbiasa minum minuman berenergi yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu kesehatan sekarang sangat diperiksa oleh para pemberi kerja. Nah, ditambah lagi saat ini era disrupsi. Dalam era disrupsi terdapat gap besar antara supply dengan demand. Yang diajarkan di sekolah 80% sudah mulai kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi mereka harus belajar sendiri saat ini, belajar sendiri, mengupgrade diri sendiri. Itu yang membuat menjadi lebih susah saat ini. Ditambah lagi faktor satu lagi, perusahaan-perusahaan tengah mengalami kesulitan karena dampak pandemi.
Kemudian juga sebagian perusahaan sudah melakukan efek lanjutan dari disrupsi sebelumnya, di mana bank mulai tidak menerima lagi pegawai baru, ya, teller sudah dikurangi, kantor cabang ditutup, dan lain sebagainya. Jadi terjadi perpindahan, muncul pekerjaan baru yang belum dikenal oleh kaum muda. Ini yang harus didalami oleh kaum muda. Ya, ini yang harus didalami oleh kaum muda karena banyak perusahaan yang kolaps, gulung tikar begitu, bahkan tidak sedikit dari perusahaan yang mem-PHK karyawannya seperti itu. Lantas seperti apa yang harus dilakukan oleh kaum muda ini, Prof, ya? Apakah memang dituntut untuk lebih kreatif menyesuaikan diri di masa pandemi seperti saat ini, Prof? Ya, tentu kaum muda harus bisa membaca pekerjaan apa yang tersedia sekarang, apa yang dibutuhkan. Jadi terjadi perpindahan begitu ya, antara di sini yang hilang, di sini dengan yang baru yang diciptakan. Nah, ini yang harus kita pelajari di sini, bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita miliki. Jadi kita pelajari apa pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Ya sudah pasti serba digital, serba data, ya. Kemudian production yang bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian bekerja dengan dengan kemampuan berpikir kritis, critical thinking maksud saya, creativity, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, bekerja independen, dan lain sebagainya. Jadi mengenal betul ya tuntutan dunia baru ini, jadi kita harus melakukan investasi. Nah, data yang beredar, data yang kami dapatkan begitu ya, bahwa ternyata hanya sekitar 17% kaum muda itu yang bisa mendapatkan pekerjaan kurang dari 1 bulan. Kurang 1 bulan itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 17% begitu ya. Nah, kemudian sekitar 30%, 28-30% kaum muda itu baru bisa mendapatkan pekerjaan di atas 1 tahun. Nah, gunakanlah waktu itu untuk reinvestment. Jangan hanya mengandalkan apa yang didapat dari pendidikan formal. Dulu orang tidak mempunyai pendidikan bisa bekerja. Sekarang banyak orang mempunyai pendidikan yang tinggi sekalipun belum tentu bisa bekerja. Nah, intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita memperkuat diri untuk menyambut kebutuhan baru. Karena akan muncul banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan pekerjaan baru tapi dengan cara baru dan jenis pekerjaannya berbeda sama sekali. Oke, Prof. Renald tadi menyatakan soal reinvestment. Reinvestment ini yang seperti apa sih, Prof, misalnya? Reinvestment itu begini ya, kita harus selalu investasi. Tidak ada manusia yang bisa mendapatkan hidup lebih baik kalau tidak melakukan investasi. Investasi secara konvensional itu adalah pendidikan dan kesehatan. Tetapi secara konvensional itu artinya pendidikan formal. Tapi hari ini tidak ada lagi misalnya orang yang bisa bekerja kalau hanya sekedar mendapatkan pendidikan formal. Jadi bekerja ke depan itu adalah belajar sendiri, ya, belajar sendiri atas kemauan sendiri, tidak berorientasi semata-mata untuk mendapatkan gelar, ya, karena yang dilihat oleh pemberi kerja itu bukan gelarnya, tapi kamu bisa buat apa. Jadi pengetahuan itu yang bisa diimplementasikan, jadi dipindahkan dari pikiran ke tangan dan ke jiwanya dalam bergerak begitu. Jadi belajar sendiri, belajarnya seumur hidup, karena dunia digital ini akan mengakibatkan manusia menjadi lebih cepat useless. Data yang dilakukan oleh berbagai lembaga research, orang-orang yang berusia 40 tahun hari ini rata-rata 30% itu sudah useless, 30% sudah useless. Nah, kaum muda itu sekitar 78% useless, ya, yang usia 15-19 tahun itu rata-rata 78% useless dari apa yang dipelajari. Nah, artinya dia mempunyai ruang, karena kaum muda ini masih muda, dia mempunyai ruang untuk memperbaiki diri, untuk menambah pengetahuan-pengalaman baru. Nah, pengetahuan-pengalaman baru ini tidak didapatkan secara formal, tetapi didapatkan secara mandiri, atas usaha sendiri, ya, bukan berorientasi pada gelar, tetapi meracik sendiri apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu membaca menjadi sangat penting sekali, memahami menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pendidikan dasar yang di mayoritas pendidikan dasar kita itu belum membangun executive functioning. Executive functioning itu apa sih? Kemampuan untuk bekerja dengan fokus. Kaum muda saat ini banyak kan tidak fokus.
Itu satu fokus. Yang kedua adalah memory control, ya. Bagaimana menggunakan memorinya, speed dari memorinya. Kalau kita memberikan instruksi, seberapa cepat dia menangkap. Itu kan speed itu, kecepatan begitu ya. Kecepatan menangkap, kecepatan memahami, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk melakukan validasi, memeriksa apakah ini sudah valid atau belum, apakah informasi yang saya terima sudah benar atau belum, dan kemudian adalah kemampuan meregulasi diri. Karena kalau sudah nanti bekerja itu ada regulasinya. Regulasinya apa? Disiplin misalnya. Disiplinnya itu bukan diperintah, bukan ditekan, tapi disiplin yang memang diatur oleh diri sendiri begitu. Jadi ini adalah executive functioning. Yang memang diatur diri sendiri. Tadi kita membahas mengenai executive function yang tentunya ini perlu diingatkan lagi kepada kaum muda. Bagaimana membuka mindset mereka agar mereka bisa tetap bekerja meskipun tidak sesuai dengan disiplin ilmu seperti itu ya. Langkah-langkah apa saja harus dilakukan bagi mereka untuk beradaptasi. Prof Renald, tahan dulu, kita akan membahasnya bersama Anda dan juga pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kembali kita membahas bagaimana kemudian kita bisa adaptif, terutama anak-anak muda yang baru saja lulus misalnya dari bangku perkuliahan untuk kemudian bisa mengembangkan diri, kompetensi dalam dunia kerja. Kita kembali lagi ke Prof Renald Kasali. Prof, tadi kita udah bicara panjang soal reinvestment, kompetensi-kompetensi apa yang harus mereka miliki, terutama anak muda, dan juga berbicara soal peluang. Nah, ini menarik ketika kita melihat peluang zaman sekarang. Peluang zaman sekarang tuh identik dengan dunia digital, dengan sosmed. Ini juga banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Nah, bagaimana kemudian peluang di sektor industri seperti digital dan juga internet ini, Prof, dalam menunjang kompetensi anak-anak muda? Dan sektor-sektor apa sih sebenarnya yang bisa dibilang dalam tanda kutip seksi untuk dijajaki oleh anak muda, Prof? Ya, jadi sebetulnya dunia itu selalu mempunyai sejarah yang sama. Di masa krisis itu peluang itu banyak sekali bermunculan. Kalau kita main saham di era tenang itu kan nggak menarik, tapi main saham di era sekarang kan menarik sekali, begitu ya. Nah, kemudian sektor kesehatan itu kan sangat menarik sekali. Mulai dari pembuatan masker, hand sanitizer, vitamin, ya, you name it, itu banyak sekali sektor kesehatan. Ke depan sektor kesehatan itu akan memberikan peluang yang sangat besar dalam berbagai hal, termasuk untuk membersih ruangan begitu ya, membersih udara begitu ya. Itu banyak yang bisa di-create oleh anak-anak muda karena itu teknologinya tidak terlalu sulit sebetulnya. Kemudian juga ke depan akan dibangun lebih banyak lagi fabrik vaksin karena pandeminya akan datang berulang kali. Kita harus terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi, dan vaksinnya dibuat lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Jadi health economy itu akan menciptakan banyak sekali kesempatan. Kemudian juga akan muncul banyak aktivitas yang outdoor economy. Outdoor itu misalnya perlu guide untuk orang yang pergi ke tempat-tempat baru, naik gunung ya, kayak di Sentul itu ada guide-nya sendiri kan. Dan itu untuk orang yang jalan. Jadi perilaku orang akan berubah begitu ya, outdoor economy. Weddingnya outdoor, kemudian meetingnya outdoor. Jadi outdoor economy itu akan muncul dengan cukup pesat. Tentu saja juga yang terkait dengan dunia baru ini, apakah itu menjadi AI specialist, ya, cyber security. Ini serangan cyber di Indonesia ini keras sekali loh. Ya, kalau kita lihat data dari badan cyber itu, serangan terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap negara, terhadap organisasi-organisasi itu besar sekali. Kemudian digital marketing, software developer, ya, UX designer, kemudian juga termasuk epidemiologi itu juga sangat diperlukan, ya. Robot developer, data transformation, IoT specialist, big data specialist. Ini sangat diperebutkan. Kalau kita buka LinkedIn gitu ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang muncul itu seperti itu, jadi rebutan itu. Supply-nya belum banyak. Kalau tidak ada dari Indonesia, akan diambil dari India, dari Singapura, dari Malaysia. Jadi kita yang harus isi itu.
Itu pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Begitu. Pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul begitu, bagaimana kemudian bisa beradaptasi dengan jenis pekerjaan tersebut. Tapi Prof, bagi mereka yang sudah terlanjur ini ya bekerja di sektor konvensional begitu seperti saat ini, apa yang perlu dimiliki begitu agar mereka juga bisa bersinergi, agar mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi kondisi pandemi seperti saat ini, Prof? Nah, harap diingat bahwa tuntutan perusahaan baru sudah berbeda saat ini. Bahwa perusahaan-perusahaan baru itu hanya melihat nama universitas sebagai signal pembuka. Bahwa universitas ini berarti seleksinya ketat, berarti kamu adalah orang yang mempunyai logik begitu ya. Tapi diperiksa kesehatannya masing-masing. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, jadi yang pertama itu kesehatan. Setiap orang harus menjaga kesehatan dirinya, ya. Jangan konsumsi yang bisa merusak kesehatan dirinya, itu penting sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua juga adalah perusahaan itu melihat bahwa bukan ijazah kamu yang bisa mengantarkan kamu ke depan. Yang mengantarkan kamu ke depan itu adalah apa yang bisa menjadi kontribusimu. Nah, kontribusi ini menjadi penting karena manusia yang beradaptasi, manusia yang mau belajar itu kelihatan sekali berbeda dengan mereka yang ditanya apa-apa tidak tahu, tidak mau mencoba yang baru, kemudian hanya menunjukkan ijazah, hanya menunjukkan sertifikat, minta naik gaji karena sertifikat. Tidak bisa begitu. Jadi tuntutan pekerjaan hari ini bukan sertifikat, bahkan banyak perusahaan yang mulai tidak melihat lagi nilai di bangku kuliah, ya, mau nilainya dapat berapa, GPA-nya berapa, sudah mulai tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah kamu bisa buat apa, kamu bisa bekerja mandiri atau tidak. Itu yang lebih banyak diperhatikan saat ini. Jadi kita supply ke situ gitu, arahnya ke sana begitu ya, lebih banyak ke sana. Ya, Prof, ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi mungkin bisa dibilang sebagai warning atau waspada. Nah, kira-kira prediksi dari Prof Renald sendiri, bidang-bidang pekerjaan apa sih yang ke depan kira-kira akan hilang atau digantikan dengan robot atau teknologi? Yang pertama akan hilang banyak itu adalah teller di perbankan. Ya, perbankan sudah mengatakan customer-nya tidak datang ke kantor cabang, jadi mereka mengatakan lebih baik tidak perlu lagi ada kantor cabang, tapi semuanya adalah dipindahkan datanya ke smartphone begitu ya. Itu pertama. Yang kedua ini mohon maaf juga nih untuk Jason dan Naila, pekerjaan wartawan ini juga akan menjadi lebih mandiri begitu ya, apalagi akan pindah ke dunia digital dan waktu dekat. Nah, diperlukan wartawan yang bisa memvalidasi dan bekerja dengan lebih baik begitu ya. Dosen ini juga sebagian akan berkurang karena banyak menggunakan content creator yang terbaik begitu. Jadi bertarung dalam sebagai content creator. Konten-konten yang menarik untuk mendidik begitu ya. Pekerjaan akuntan untuk data entry itu juga akan banyak hilang, digantikan dengan pekerjaan akuntansi untuk membaca dan memberikan advice ya. Kasir, bahkan polantas sekarang sudah mulai diganti dengan menggunakan kamera begitu di lapangan ya. Bankir itu juga akan mengalami perubahan karena akan muncul digital banking. Kemudian di lain pihak juga buruh rakit pabrik itu juga akan mengalami perubahan. Nah, dalam jangka pendek yang sudah hilang adalah pekerjaan travel agent, ya, teller bank ini sebagian sudah mulai berkurang, ya, tukang perbaikin jam tangan sudah tidak ada, ya, operator telepon juga customer service sudah mulai digantikan oleh artificial intelligence, ya. Dan kemudian dalam jangka panjang itu yang akan juga berkurang atau hilang itu adalah driver, pilot bahkan juga akan hilang. Tentara itu juga akan mengalami perubahan, akan muncul jadi cyber troops yang lebih besar. Karena pertempuran-pertempuran di lapangan akan lebih banyak nanti dengan menggunakan teknologi jarak jauh dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya akan berkurang tapi akan ditambah dengan cyber troops yang menjaga cyber security karena penyerangan terhadap bangsa-bangsa itu dilakukan lewat listrik, lewat data perbankan dan lain sebagainya. Itu yang jadi perlu kita catat bersama ya, Prof ya. Menjadi warning bagi kita semua, tapi juga jangan mengendorkan semangat atau optimisme dari kaum muda begitu ya untuk tetap berjuang ya mencari pekerjaan atau berkarya, berkreasi gitu ya untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang diinginkan. Terima kasih Prof Renald Kasali telah bergabung bersama kami di Kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semangat selalu untuk kita semua.